Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winsa, hari ini kampus tercinta mendapatkan kemuliaan kehadiran Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa. Sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai, kali ini kita akan membincangkan tentang tafsir media sosial. Kehadiran teknologi dengan berbagai macam pirantinya, terutama terkait dengan penggunaan media sosial, itu memberikan ruang bagi berkembangnya kajian-kajian tafsir pada akun-akun tertentu. Dan ini membuka kesempatan untuk peluang lebih banyak bagi masyarakat yang ingin secara praktis mengkaji Al-Quran begitu ya. Tapi pada satu sisi ada tren yang kemudian hadir bagi akun-akun tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang tidak dalam kapasitasnya sebagai ahli tafsir kemudian mencoba menafsirkan. Dan itu followernya banyak, Kiai. Begitu ya? Iya, followernya banyak. Dan ini barangkali dengan Sobat Winsa kita bisa belajar bagaimana menyikapi persoalan ini, Kiai. Monggo. Baik, media sosial itu sesungguhnya para sahabat Winsa, dia seperti sebuah senjata ya. Iya. Yang memiliki dua sisi mata uang. Silahun dzu haddain, ya, bisa seperti pisau gitu, punya dua sisi mata uang. Ya, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Tentu kita tahu dampak positifnya, orang menjadi lebih mudah mendapatkan, mengakses informasi ilmu. Ya, walaupun saya harus mengatakan untuk yang satu ini, saya tetap ingin mengatakan kita harus selektif ya. Andai kata kita mau mengikuti katakanlah kajian tafsir lewat sosial media itu, kita harus tahu latar belakang yang bersangkutan. Profiling begitu ya, siapa narasumbernya begitu ya. Siapa narasumbernya, kemudian latar belakang keilmuannya. Kalau itu kan kalau dulu kita pernah mengenal ada ungkapan al-isnadu minad-din. Masya Allah, sanad itu bagian daripada agama. Maksudnya sanad itu kita mengetahui siapa guru kita, siapa yang mengajari kita. Falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena pentingnya sanad, orang bisa berbicara semaunya. Dalam ungkapan lain dikatakan fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalian harus katakanlah melihat betul dari siapa Anda belajar agama. Karenanya dulu orang belajar itu memang model talaki seperti kita berdua. Talaki musafahah begitu ya, langsung ya. Ada seorang ulama namanya Imam Syatibi, para pemirsa, itu beliau dulu mengatakan begini dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu itu adanya di hati atau disimpan di hati ulama. Karena orang mendapatkan ilmu harus ketemu hadir lalu gitu kemudian ya. Atau hadir di majelis sang ulama. Karena belum dicetak di buku, belum ada sosial media. Selektif, tapi satu sisi kualitasnya bagus. Tapi memang tidak bisa diakses oleh orang banyak. Betul. Barulah kemudian kata Asy-Syatibi, tsumman taqala ilal kutub, tradisi mencari ilmu mulai bergeser ke kitab. Lah orang banyak yang bisa baca kitab sendiri. Nah, tapi itu pun sesungguhnya belum aman. Karena seringkali si pembaca tidak memahami apa yang dimaksud si penulis. Bisa ada kesalahan pemahaman ya. Dan itu bahaya, su'ut tafahum. Karena su'ut tafahum, kesalahan pemahaman itu berbahaya. Memahami dengan argumentasinya sendiri. Persis, begitu ya. Itulah kenapa menurut Asy-Syatibi, walaupun kemudian kanal ilmu fi sudurir rijal, tsumman taqala ilal kutub, kemudian bergeser ke tradisi kitab.
Sekarang menurut saya wal'an bal intaqala ilal YouTube. Ilal YouTube. Sekarang orang ngaji Iya, langsung lewat YouTube. Ilal lewat YouTube. Instagram, lewat apalah. Iya, benar-benar. Lewat yang lain-lain. Nah, tapi harus dipahami kata Asy-Syatibi ini kata kuncinya wa mafatihuha bi aidir rijal. Tetap Anda harus memahami ilmu baik lewat buku maupun langsung ataukah lewat sosial media, harus tetap Anda harus punya modal dari para ulama. Nah, modal dari ulama itu bisa jadi Anda memprofiling tadi. Misalnya begini, kita harus mendengar misalnya para tokoh bilang kalau Anda mau ikuti kajian tafsir itu ikuti kajian tafsir di TV Anu gitu ya, atau di Anu tokohnya Anu. Nah, dulu masyarakat kita begitu, mau mengundang guru ngaji saja di masjid ada atau rekomendasi rekomendasi tazkiyah atau kita mau menitipkan anak di pesantren, itu juga begitu biasanya. Betul. Ke sana, pondok sana. Nah, itu yang perlu. Itu yang disebut wa mafatihuha bi aidir rijal. Oh, bi aidi peran orang lain ya. Peran para ulama. Para ulama. Rijal di sini ulama ya. Ulama yang memberi rekom. Nah, jangan sampai nanti kemudian orang mengaji atau belajar dari orang yang ya tak punya kapasitas. Karena setahu saya memang sekarang banyak. Iya, benar. Bermodalkan berani. Sekarang orang berani tampil, maaf ya, semacam ini podcast atau yang lain-lain lah itu. Kemudian orang yang alim beneran malah tidak tampil. Malah gak kelihatan. Yang orang yang pas-pasan kemudian malah bicara. Itu yang kemarin sempat ramai katanya ada orang salah menafsirkan Al-Qari'ah gitu. Iya, betul. Iya, tidak melihat huruf ain atau hamzah ini kan. Dia nggak ngerti ain. Malah menyalahkan yang sudah baku terjemahannya bahwa ini bukan perang, ini pembaca qori. Harusnya begitu. Banyak dulu seperti ada yang mengartikan Nabi Muhammad sesat itu. Iya, benar. Wajadaka dhallan fahada. Itu contoh. Iya. Bayangkan selevel Syekh Nawawi saja untuk menafsirkan sebuah tafsir, membuat sebuah tafsir itu merenungnya lama. Fataraddatu zamanan tawilan. Padahal beliau sudah diminta lama menulis tafsir. Syekh Nawawi itu sampai berapa lama? Saya tidak tahu persis, tapi beliau tidak langsung mengiyakan ketika menulis tafsir. Begitu hati-hatinya ya dalam hati-hati. Karena khaufan minad dukhul, saya tidak mau masuk dalam ucapan Nabi, mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba fa akhta. Masyaallah. Karena siapa orang berbicara ta'assufan, serampangan, ya sembarangan terhadap Al-Qur'an atau tafsir, walaupun kelihatannya benar, dia tetap masuk neraka. Apalagi salah. Nah, iya. Itu. Benar. Yai, berarti selain kita profiling itu kemudian rekomendasi atau informasi dari ahli ilmu, mungkin Yai punya tips khusus karena kita tahu Sobat Winsa bahwa hadirnya teknologi komunikasi dengan sosial media yang begitu semakin masif saat ini memberikan ruang siapapun bisa berbicara kan, begitu kan, tadi Kiai sudah bilang begitu. Dan sebagian para pakar mengatakan ini eranya hilangnya kepakaran sampai sebegitu karena campur aduknya begitu. Nah, Kiai mungkin bisa berikan tips kepada sobat-sobat Winsa di rumah atau kepada masyarakat muslim, mukminin dalam konteks yang lebih luas, agar bagaimana kita tidak terjebak pada pada kajian-kajian yang menyesatkan selain dari apa yang tadi sudah disampaikan. Saya pertama mendukung kalau misalnya lembaga-lembaga pendidikan dan tokoh-tokoh agama yang memiliki al-kafaah, kemampuan yang mencukupi ya di bidangnya, sebaiknya mengisi ruang-ruang sosial media itu. Daripada nanti diisi orang-orang yang tidak punya kapasitas. Betul sekali. Kita kadang-kadang sering menyalahkan, tapi kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Itu sama seperti kita menyalahkan katanya politisi kita banyak yang buruk. Nah, orang baiknya nggak ada yang mau masuk. Benar. Itu satu. Iya. Kedua, juga ada peran proaktif dari masyarakat untuk memberitahu. Kalau perumpamannya tadi, politisi ini baik, Anda pilih, itu harus diberitahu. Politisi ini buruk, jangan dipilih. Sama seperti misalnya masyarakat itu, kalau para tokohnya bisa melihat
itu kemudian dia bisa memberi tahu kepada para masyarakat awam sebaiknya ikuti kajian di UINSA misalnya. Nah, kan UINSA misalnya punya pakar tafsir yang jelas. Di sini ada Dr. Ki Haji Afifuddin Dimyati, ya Gusawis, pakar tafsir luar biasa menurut saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Atau yang lain-lain. Nah, itu satu. Ketiga sekarang, dari sisi masyarakatnya, mereka harus proaktif bertanya. Jadi ada tiga hal ya. Pertama, para ulamanya proaktif mengisi ruang-ruang itu. Ya. Kedua, jadi apa ya? Kedua peran itu, lembaga tadi. Artinya para tokohnya mengingatkan masyarakat, ya harus proaktif. Kemudian masyarakatnya juga sama, harus mau banyak bertanya. Tiga hal ini menurut saya kuncinya agar kita tidak keliru ya. Mencari guru tidak keliru, mengambil agama dari platform media sosial yang seperti hutan belantara kalau saya melihatnya. Sebenarnya kan dia mirip seperti Google ya kan, sama itu. Kalau orang yang tidak tahu seperti hutan belantara. Kalau dalam tradisi Arab atau ulama dulu itu disebutnya orang yang mencari ilmu tanpa guidance, sanad yang jelas atau arahan yang jelas, kamu ke sana, itu kahati bilailing. Masya Allah. Hati bilailing artinya seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Masya Allah. Dia tidak bisa membedakan ini kayu bakar apa tai onta. Jangan-jangan itu buaya ya? Iya gitu. Kayu tapi ternyata bergerak-gerak. Iya. Yai, poin di sanad Kiai. Saya kira saat ini banyak pula yang memang bertanya-tanya. Kami itu kalau harus talaki, harus hadir sebuah majelis itu nggak ada waktunya juga lama dan kami harus dengan mobilitas tinggi itu harus ke sini ke sana dalam rangkaian pekerjaan kami. Ya salah satu cara diantaranya adalah ya hanya lewat sosial media. Sosial media Kiai. Nah itu apakah kemudian kalau pilihan terpaksa pilihannya harus mengkaji lewat sosial media, tafsir sosial media seperti itu dan kita kalau sanad itu kadang-kadang bisa jadi awal-awal tidak mengerti Kiai. Kemudian ada tradisi harus dengan ijazah dan sebagainya. Nah ini bagaimana Kiai menanggapi kadang-kadang kegalauan seperti ini? Saya harus mengatakan begini, kalau untuk calon guru, calon kiai, dia harus pakai talaki mau tidak mau. Tanpa wajib ya. Tidak ada pilihan ya. Tidak ada pilihan. Kalau dia mau jadi ulama, dia harus talaki, dia harus memiliki sanad. Tapi kalau buat masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan banyak hal ya pendukung waktu dan lain-lain, menurut saya platform media sosial itu boleh untuk mengambil ilmu. Tapi apakah itu bagian dari sanad? Ada khilaf. Ada khilaf ya. Ada ulama mengatakan itu sudah, ada yang belum. Ya. Kalau kita mengikuti istilah thariqatus sama, istilah dalam tradisi hadis itu kita mendengar, itu sudah termasuk sanad. Sudah masuk berarti ya. Meskipun nggak ada akad begitu? Iya, ada yang berpendapat ini dalam rangka memudahkan. Iya, betul. Manhajut taisir atau aqwa pendapat yang memudahkan. Iya. Terus tapi kalau pendapat yang lebih ketat ya pasti tidak boleh. Nah, tapi kalau buat ulamanya, calon gurunya dia harus mencari. Sebab kalau tidak berbahaya. Berbahaya betul. Berbahaya kalau seorang guru apalagi sudah mengajar tafsir dan lain sebagainya, kok dia bahan-bahan tafsirnya mengambil dari platform atau dari sosial media. Bahaya betul itu, bahaya sekali. Masya Allah. Yai, kadang-kadang semangat untuk melaksanakan ajaran agama lewat bersumber dari platform sosial media itu seringkali membuat para pengamal agama itu merasa cukup dengan dari sosial media itu dan kemudian dorongan semangat itu ketika mendengar tausiah dari narasumber itu diantaranya kan ada kalimat-kalimat balighu anni walau ayah. Nah mereka kemudian
dengan penuh semangat juga mengajak yang lainnya, padahal hanya dari YouTube, padahal hanya dari Google. Nah, bagaimana Kiai? Apakah memang ini wajib atau bagaimana mungkin dalam pandangan Kiai tentang harus menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat itu? Saya pikir harus bisa dibedakan antara misalnya hukum, kemudian ajakan kebaikan yang itu universal, yang tidak perlu pakai dalil, manusia dengan hatinya, dengan akalnya bisa menemukan itu kebaikan. Contoh, saya sepakat dengan baligo aniolo ayah, misalnya orang mengajak, ayo kita bersedekah, ayo kita tolong menolong. Kalau itu sih andai kata yang bersangkutan lewat media sosial dan orang ini kok bisa diikuti orang misalnya. Berarti ayat ini dalam konteks praktek amal kebaikan ya, bukan bacaannya itu. Paham, kita tahu kan ada orang yang punya follower banyak ya. Iya, baru ngaji terus kemudian dia berdalil. Nah, kalau yang follower banyak ini misalnya dia mengajaknya kebaikan yang universal, orang itu tahu itu baik. Saya pikir itu boleh diikuti. Tapi kalau sudah menafsirkan Quran, tadi kan kita bicara tafsir ya. Betul. Saya nggak boleh sembarangan gitu loh. Ya kalau ayat yang dimaksud itu ayat dalam arti kebaikan secara umum boleh, tapi kalau menafsirkan Quran tetap dia harus pakai ilmu. Ya. Baik, terima kasih Yai. Mungkin kata-kata terakhir untuk Sobat Uinsa, silakan. Baik para sahabat Uinsa, pandai-pandailah memilih katakanlah guru, syaikh yang bisa memberikan kepada kita guidance dalam memahami agama, karena menemukan guru yang baik dalam memahami agama itu adalah salah satu di antara cara beragama yang baik, begitu kata para ulama. Terima kasih. Terima kasih Syai, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.